Selamat sore, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas kunjungannya, sehat selalu buat semuanya. Di sini saya akan coba untuk memperbaiki sebuah aki kering dan sangat menarik sekali. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Di sini saya ada sebuah kumparan dari bagian elektronik motor. Oke, di sini untuk kumparannya sangat kecil sekali, menggunakan email 0,3 mm. Oke, 0,3 mm sekitaran seperti itu. Dan di sini lilitannya banyak sekali. Dan di sini banyak digunakan di bidang otomotif atau di motor, dimana kita bisa mengetahui cara kerja dari alat ini. Oke, di sini sudah saya persiapkan sebuah. Di sini ada sebuah plat besi, ini bisa main atau bisa naik turun. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini bisa naik turun. Oke, saya renggangkan seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini ada sebuah aki. Untuk kasus aki ini adalah aki 12 volt, punyanya motor Matic 12 volt 3,5H. Ini produknya Federal seperti ini. Dan untuk kondisinya di sini 27 pembelian 27 bulan 3 2019, sekitaran 5 tahun. Oke, untuk kondisinya akhirnya sudah sekitaran 5 tahun karena sekarang 2024. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan lihat voltase dari akinya ini. Oke. Dan untuk sebelumnya di sini sudah saya tambahkan air aki yang biasa di atas selnya sedikit di sini. Untuk voltasenya ini karena barusan saya lakukan pengisian di 13 volt. 13 volt. Ini sangat besar sekali untuk aki 12 volt. Oke, dan di sini untuk memastikan dari aki ini, oke, kita lihat nanti untuk prosesnya. Dan di sini saya akan pergunakan alat ini untuk melakukan pengetesan. Oke. Kumparan ini saya gunakan. Oke. Bagaimana reaksinya saat diberi aliran arus pada kumparan ini. Oke. Timbul medan magnet. Timbul daya tarik di sekitaran tengah kumparannya sini. Besinya tertarik, bergerak. Oke, di sini menimbulkan medan magnet dan terjadi kenaikan suhu seperti itu. Dan untuk selanjutnya di sini saya tes pakai dop lampu ini. Oke, sangat besar sekali dan voltasenya 12 volt 11,9. Ini saya gunakan lampu 12 volt 55 watt mengalirkan arus sekitar 3 ampere. Oke, teman-teman, dan untuk di sini, oke, di sini adalah sebuah kumparan dari relay starter motor, karena di bagian sini ada bagian yang terkonek atau terhubung ke di kabel besar pada aki motor, dimana untuk cara kerja dari alat ini adalah saat kita tekan tombol starternya, ini ada dua bagian pin kecil. Oke, ini ada dua buah bagian pin kecil. Oke, sebentar saya bersihkan dulu. Oke, di sini ada dua bagian pin kecil
dan di sini pin besar dua bagian, dimana dua bagian pin kecil ini terhubung dari saklar sebuah tombol starter motor. Oke. Dan untuk jalurnya di sini untuk relay starter motor itu yang sebelah kiri adalah positif dari aki setelah melalui kunci kontak, kemudian melalui lilitan spool di bagian sini. Ini karena sudah saya lepas pada bagian di sini. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk bagian yang kanan di sini yang kecil ini di sini melalui lilitan, kemudian di sini diteruskan ke tombol starter. Di tombol starter itu terkonek antara bagian pin sini, yang kanan ini yang kecil, ke bagian dari bodi motor atau negatif aki. Jadi saat ditekan tombol starter di sini timbul medan magnet dan menarik bagian plat besi di dalamnya sini, menarik ke dalam karena di sini ada bagian penghubung yang sangat besar sekali arus yang mengalir karena di sini terbuat dari tembaga seperti ini. Ini terhubung ke pin yang bagian yang besar di sini, kedua pin ini terhubung dari positif aki langsung ke dinamo starter motor, dimana saat ditekan tombol starter motor di sini terjadi hubungan langsung. Ini plat yang besar ini mengalirkan arus yang cukup besar sekitar 100 ampere sesuai dengan kapasitas dari dinamo starternya. Kemudian dari plus aki kemudian diteruskan ke dinamo starter. Ini adalah cara kerja dari sebuah relay starter atau bending starter motor, dimana saat kita gunakan ini melalui perantara sebuah spool seperti ini atau kumparan, kemudian dialihkan ke bagian konek yang berarus besar, karena jika memakai kabel besar ke tombol starternya, tentunya tombol starternya tidak kuat menahan arus yang besar dari sebuah aki ke dinamo starter motor. Jadi diperlukan sebuah relay seperti ini tentunya supaya lebih aman dan tahan lama digunakan. Seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan mencoba dari sebuah aki 12,35 Ah ini, karena di sini sudah mencapai 12,7 volt. Saat dibiarkan setelah dilakukan pengecasan ini voltasenya turun. Dan di sini saya akan coba melihat kapasitas dari aki ini menggunakan dinamo starter motor atau saat kita pasang di motor ini untuk akinya bagaimana kondisinya saat dilakukan starter, berapa voltasenya. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah dinamo starter motor. Ini sama pada di motor yang ada yang saya gunakan. Di sini ada relay atau bending. Di sini ada tombol starter, ini ke bagian plus dan satunya lagi ke bagian negatif. Dan di sini untuk jalur negatif, negatif dari aki, kemudian di relaynya sini ini positif ke aki, dan di sini langsung ke dinamo starter mengalirkan arus yang cukup besar karena di sini tidak langsung dikonekkan dengan tombolnya ini. Nanti kalau dikonekkan ini biasanya meleleh. Di sini saya akan pasang dari japit dinamonya. Sudah terhubung dan voltasenya 12,75. Dan di sini saya akan coba untuk menekan tombol starternya sekitaran 5 detik. Berapa nilai voltase pada aki ini? 1 2 3 sekitaran 11 volt. Kita ulangi sekali lagi. Sekali lagi.
Oke, sekitaran 11 volt, 11,1 volt. Jadi kondisi aki ini apakah masih layak atau masih besar dari arusnya. Di sini saya akan persiapkan sebuah alat tes yang sangat akurat sekali untuk melihat kapasitas dari aki ini. Oke, dan untuk voltasenya kembali lagi dari 11 volt kembali ke 12,5 volt. Oke, saat diberi beban itu turun, kemudian naik lagi. Saya akan coba mengetes aki ini pakai baterai analiser 12 volt. Oke, saya tes untuk melihat kapasitas atau kuatnya arus yang mengalir pada yang tersimpan pada aki ini. Oke, sebentar. Maaf, untuk jabet akinya lepas, bos. Oke, seperti ini untuk alat tesnya. Di sini ada dua kabel sinyal, bagian positif dan negatif. Oke, kebetulan ini lepas. Jadi di sini saya mengetahui bahwa di sini untuk alat tesnya ada dua sinyal pada kabelnya sini. Oke, baik kabel positif maupun jabet negatifnya. Oke, saya pasang dulu. Oke, sip, saya pasang, saya tes. Ini memastikan berapa nilai kapasitasnya. Oke, sebentar, bos. Oke, saya tes pakai angka 100 untuk sepeda motor. Oke, on tes. Oke, teman-teman, di sini untuk voltasenya 12,61. Oke, 12,61 dan voltasenya 12,61, dan di sini untuk nilai sisi A-nya. Oke, saya dekatkan dulu untuk nilai sisi A-nya. Di sini pengetesan 100. Di sini pengetesan 100, nilai dari ampernya atau arus yang keluar dari dinamo starter ini, dari aki ini saat dinamo starter berjalan itu 51 ampere. Oke, sudah naik karena sebelumnya aki ini untuk kapasitasnya cuma 12 ampere. Ini saat digunakan di motor itu cuma 12 ampere. Jadi saat dipakai sebentar itu akinya kuat dilakukan starter, tetapi beberapa waktu kemudian atau sekitar 3 jam itu starternya tidak kuat atau tidak bisa dilakukan starter. Jadi di sini saya tadi tambahkan air aki yang biasa. Oke, kemudian saya cas pakai cas yang biasa saya gunakan. Oke, sebentar. Oke, karena di sini untuk aki ini voltasenya sudah bagus dan tentunya untuk nilai kapasitas atau arus yang tersimpan ini belum begitu besar atau maksimal. Jadi di sini kita bisa lakukan tahap selanjutnya. Oke, simak terus. Ini saya pasang volt digitalnya untuk meyakinkan bahwa voltase aki ini tetap di 12,6. Untuk voltasenya 12,66. Di sini saya pasang jabetnya. Oke, yang negatif hitam, yang positif merah. Oke, saya on-kan alat casnya. 14,32, 14,4. Oke, 14,52. Oke, sudah mulai naik voltasenya. Oke, di sini saya akan melihat dari arus yang mengalir setelah digunakan starter beberapa kali. Oke. Oke, teman-teman, di sini untuk arus yang mengalir pada
saat pengisian ini di sekitaran 2 ampere, 2,1 ampere, terus menurun. Terus menurun. Ini ada LED indikator warna merah dan hijau. Untuk indikator warna merah ini saat voltase 12 volt, dan saat hijau ini nyala. Di sini voltase dari akinya sudah mencapai nilai maksimum atau 14,5 volt. Ini. Dan untuk kondisi aki di mana keadaan di bawah 12 volt, di bawah sekitaran 13 volt, nyalanya merah seperti ini, cuma nyala merah seperti ini. Di sini ada sebuah contoh dari sebuah pengecasan aki pada aki yang voltasenya di bawah 10 volt tadinya, cuman di bawah 12 volt tadinya cuman 10 volt. Jadi saat dilakukan pengecasan hasilnya seperti ini. Ini masih di bawah 13 volt, jadi lampu LED-nya merah. Di dalamnya sini ada sebuah rangkaian elektronik 3 buah setiap LED, yaitu lampu LED, kemudian diode zener, dan selanjutnya adalah resistor. Ini pada ketiga lampu LED-nya. Di sini ada warna merah, hijau, dan biru. Untuk yang merah ini voltase di bawah 13 volt, yang hijau ini sekitaran 14,5 volt sampai 15,5 volt, dan yang biru ini di sekitaran 16 volt ke atas. Atau jika suatu sel aki di dalamnya ini menyala, ini LED birunya menyala, LED birunya menyala, ada indikator atau indikasi bahwa saat dilakukan pengecasan itu arusnya tidak bisa masuk. Untuk akinya seperti ini. Ini akinya voltasenya sangat kecil sekali. Ini butuh perawatan khusus menggunakan desulfator untuk menghilangkan kerak di dalamnya atau kotoran di dalam plat selnya, karena banyak sulfurnya. Sehingga dengan bantuan alat ini, desulfator, menghasilkan voltase 30 volt sampai 60 volt, dikembalikan lagi ke bagian plat sel akinya sehingga arusnya bisa tersimpan kembali. Tentunya voltasenya bisa naik lagi. Ini ada indikator bahwa desulfator ini bekerja. Ini lampu LED hijau agak menyala. Ini ada kejutan tegangan yang lebih besar sehingga LED birunya, LED hijaunya ini menyala. Dan di sini setelah hampir 2 menit, untuk hasilnya ampere meternya seperti ini. Untuk aki yang tadi ini arusnya sudah mendekati 0, jadi arusnya sudah penuh. Jadi voltasenya itu saat aki ini menyimpan dengan baik di selnya, itu voltasenya sekitar 14,5 volt, dan nilai arus atau ampere yang mengalir pada alat casnya ini mendekati 0, jadi terhenti. Ini untuk voltase akinya sudah 14,4 dan arusnya ini 0. Dan untuk alat cas yang saya gunakan menggunakan kiprok motor seperti ini.
yang ori. Ini bisa dilakukan selama 24 jam nonstop, tidak bermasalah. Oke, dengan keadaan sel nilai arusnya ini sudah nol. Ini malah lebih bagus untuk hasilnya, karena di sini saat mencapai voltase maksimal di 14,4 volt itu terjadi penyetopan voltase. Jadi voltasenya itu naik turun secara kecil, atau terjadi kejutan atau pulsa pada saat dilakukan pengecasan tapi arusnya kecil. Ini dapat membantu menaikkan dari kapasitas atau nilai ampere atau nilai CCA pada akinya ini jika semakin lama digunakan untuk pengecasan. Dan ini sudah terbukti dan sering saya lakukan, dimana untuk hasilnya yang lebih bagus atau hasilnya maksimal itu biasanya untuk akinya sini. Untuk suhunya tidak terjadi panas berlebih. Ini suhunya tetap suhu ruangan, terus voltasenya 14,4 volt, dan arusnya mendekati nol. Ini tandanya akinya bagus, sesuai dengan yang ada pada saat kita lakukan tes, baik pada starter maupun pada alat baterai analyzer. Dan di sini untuk pengecasan pada aki ini keadaan normal 14,4 volt. Di sini saya biasa lakukan atau saya naikkan voltase pengisiannya, saya tambah atau saya naikkan 1 volt lagi 15,5 volt. Oke, saya coba dulu. Di sini ada tombol switchnya. Oke, saya rubah. Oke, ini ada pergerakan sedikit. Oke, ini voltasenya sudah naik 15,5 volt, 15,4 volt. Dan di sini untuk arusnya ini ada perbedaan sedikit. Oke, nilai arusnya tadi naik sedikit. Fokus, arusnya naik sedikit. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dikoreksi dan bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.